Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membuat tutorial bagaimana kita membuat sebuah website dengan HTML dan juga CSS. Nah, untuk website yang dibuat itu bentuknya seperti ini websitenya. Seperti ini. Nah, jadi website itu terdiri dari header, ada bagian ini namanya top wrapper, kemudian ini bagian lesson wrapper, ini bagian message wrapper, dan ini bagian footer. Nah, kita akan membuat website seperti ini dengan menggunakan HTML dan juga CSS. Bagaimana cara kita membuatnya? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi dalam pembuatan website ini, kita harus sudah punya dulu namanya folder untuk kita menempatkan file indexnya dan juga file CSS-nya. Nah, di sini saya sudah buat folder yang namanya website tutorial. Kemudian kita buat dulu file index HTML-nya. Saya buat di sini index.html. Kemudian kita simpan ke dalam folder yang sudah kita buat tadi, namanya adalah website tutorial. Saya buat namanya index.html. Jadi yang pertama kita buat itu adalah bagian si HTML-nya dulu. Nah, ini saya hapus. Saya menggunakan kode editor itu Sublime Text 3. Nah, kita lanjut setting di index HTML dulu. Sini saya buat namanya adalah website before UAS. Nah, di bawah title saya akan buat CSS. Jadi di sini ada CSS-nya, style CSS. Style CSS saya akan buat linknya nanti di sini. Ini saya pakai tag link. Untuk hrefnya kita arahkan ke namanya folder ke file style.css. Biar jangan lupa, kita buat dulu file CSS-nya. Ini kita simpan langsung dengan nama saya tadi buat style.css. Kemudian satu lagi, nanti website yang mau kita buat itu, dia kalau misalnya kita buat tampilannya seperti ini, mode tampilannya, misalnya kita buat mode tampilannya seperti ini kan mode tampilannya seperti smartphone ya, dia bakal ngikut gitu. Nah, jadi dia bakal namanya responsif. Jadi kita butuh file CSS juga, cuman saya mau kasih nama dia responsif. Saya buat file bar dulu, namanya responsif. Langsung kita simpan aja. Responsif CSS supaya dia bisa menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Kita tambahkan di sini untuk responsif CSS. Pakai tag link juga masih sama. Hrefnya arahkan ke responsif.css. Nah, sampai di sini sudah bisa ya kita buat link ke style CSS sama responsive CSS. Langsung saja kita akan buat bagian apa-apa aja yang kita akan buat di bagian body. Yang dia body kita akan buat yang pertama itu ada awal header. Kita buat bagiannya dulu dengan komen biar kita nggak lupa kita ngerjain di bagian yang mana. Kemudian ada akhir header. Ini sebenarnya untuk penandaan aja komen biar kita nggak lupa gitu, kita ngerjainnya di bagian ini. Awal top, kemudian akhir top. Ini sebenarnya nggak penting buat dibuat, cuman hanya sebagai penanda biar kita nggak kebingungan ini di bagian mana sih gitu. Kemudian ada awal lesson, akhir lesson, ada bagian awal pesan, akhir pesan, kemudian awal footer, bagian akhir footer. Oke, jadi bagian-bagian ini akan kita kerjakan. Langsung saja kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu bagian header.
bagian header seperti apa sih? Bagian header itu seperti ini. Nah, jadi nanti ada beberapa gambar seperti gambar ini, gambar background. Header ini juga pakai gambar. Gambarnya sudah saya masukkan, sudah ada linknya di sini. Nanti link ini bakal saya taruh di description box. Karena tahu ada juga teman-teman yang ingin mencobanya gitu. Jadi langsung saja kita buat headernya yang tampilan seperti ini. Di sini kita akan buat karena ini menggunakan HTML5, jadi kita langsung aja buat pakai header, nggak usah pakai div lagi gitu. Langsung aja header, dia langsung muncul tag headernya. Di sini di awal header kita buat pakai satu kelas yang namanya box ya. Jadi kita buat div class box seperti ini. Kemudian kita kasih, ini kan ada dua, ada kanan ada kiri. Ini sebelah kanan, saya ini sebelah kiri. Kita akan buat yang pertama header yang kiri dulu. Kita pakai div ya, div. Kita kasih kelas namanya, buat aja header kiri. Kemudian di header kiri ini kan tadi gambar ya, jadi kita pakai tag img. Source-nya itu ini, ini gambarnya itu ada di link yang ini. Oke aja, nanti linknya saya taruh di description box. Kemudian ada header kiri udah, sekarang yang header kanan kita pakai div juga. Div kita kasih kelasnya header kanan. Nah, header kanan ini dia berupa kata-kata seperti ini, katanya login, tapi supaya bisa lebih mudah diklik, sini saya pakai tag A gitu. A. Hrefnya kita pagarin aja. Nah, di sini di A ini saya pakai lagi namanya class, supaya nanti bisa saya style sendiri mau bagaimana si tampilan login itu. Saya kasih kelas login, kemudian kata-katanya saya masukkan login. Oke, bagian headernya sudah selesai, kita simpan, kemudian kita bisa open in browser. Nah, hasilnya masih seperti ini ya. Ini tampilan tadi si gambarnya, ini tulisan login ya. Oke, kita akan membuat tampilan, langsung kita buat CSS-nya aja. Kita masuk ke style CSS. Oke, kita masuk ke style CSS-nya. Yang pertama, di sini saya akan buat dulu yang namanya HTML body, kemudian ada full link, kemudian ada tag A, ada H1, H2, H3, H4, kemudian P dan div. Ini saya mau buat dia marginnya 0, kemudian paddingnya juga 0. Ini gunanya apa? Ini gunanya agar saat kita memberikan styling pada CSS kita, pada indeks kita maksud saya, pada bagian HTML, body, URL dan sebagainya itu bisa kita buat dengan sesuka hati kita dengan membuat margin dan paddingnya itu pada dasarnya adalah 0 gitu. Jadi kita bisa lebih mudah menguasai si website tersebut. Kemudian kita kasih tag bintang. Tag bintang ini dia untuk membuat itu secara keseluruhan. Jadi semua ini dapat gitu di dalam si tag bintang ini. Kita membuat apa isinya? Saya mau buat box sizing. Kita buat border box. Ini tujuannya apa? Tujuan box sizing border box ini untuk lebih mudah kita dalam membuat styling responsifnya, agar dia posisinya itu tetap bentuknya box gitu. Jadi dia nggak lari-lari gambarnya gitu. Kemudian di dalam body kita style juga dulu. Ini styling basic di bagian tag HTML nya. Kita kasih font family-nya Lucida. Ini bebas ya, tapi sebenarnya ini bebas, mau buat apa aja juga bisa, terserah, tergantung selera dan kebutuhan fontnya juga. Oke, kita masuk ke headernya. Kita masuk ke bagian header. Ini komen, saya kasih komen, jangan lupa di header kita masuk ke tag header tadi. Tagnya tadi tag header. Saya akan buat height-nya itu 65 pixel, kira-kira 65 pixel. Kemudian saya buat weight-nya 100% biar dia bisa keseluruhan.
dari awal sampai akhir layar kita. Kemudian ada background color. Di sini saya pakai RGBA aja. RGBA isinya tuh ini sebenarnya sudah pernah saya coba. Saya buat 34, 49, 52 dengan opacity 0,9. Kemudian saya buat topnya itu 0 dan Z index 10. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke bagian logo, kelas logo tadi, kelas logo. Oh, sepertinya kelas logo belum kita buat di sini. Sepertinya kelas logo belum kita daftarkan. Nah, di bagian ini, di bagian header kiri itu kita buat dulu lagi kelasnya untuk memudahkan kita dalam melakukan styling. Kita buat kelas logo. Oke, kita lanjut ke CSS nya. Nah, di kelas logo ini kita atur yang pertama itu adalah width-nya. Width-nya itu kita buat 124 pixel biar nggak lebar kali. Kemudian lagi ya, margin top, mungkin margin top kita buat 20 pixel aja. Kemudian di bagian header kiri kita atur juga, kita kasih floatnya itu left. Kita pakai float ya, floatnya kita pakai left biar dia ke kiri, left. Kemudian kita kasih, tadi kan kita ada buat text box ya, ini text box. Ini kita buat di sini. Ukuran boxnya itu gini, max width-nya kita buat 1170 pixel. Kemudian kita kasih paddingnya ini 0, 15 pixel. Kemudian kita kasih marginnya ini 0 auto. Kita simpan dulu. Kita coba dulu jalankan di browser. Kita simpan ini, kita coba jalankan di browser, open in browser. Nah, sampelnya sudah seperti ini. Sudah seperti ini tampilannya. Yang belum kita set adalah si kata-kata login-nya ini. Kita akan set di sini di CSS yang tadi ya. Kita akan set di sini, kita akan lanjut ke header kanan tadi. Header kanan. Kita buat floatnya itu right. Maksudnya ke kanan ya. Kita buat floatnya right. Kemudian kita kasih background color. Saya pakai RGBA juga. RGBA saya buat 255 dengan opacity 0,3. Kemudian saya kasih margin right itu minus 25 pixel kira gitu. Kemudian header kanan tadi kan pakai tag A, jadi kita buat lagi, kita styling lagi untuk tag A nya itu seperti apa. Kita copy ini, kita paste untuk tag A. Tag A nya saya buat line height nya itu 65 pixel. Kemudian padding left, saya pakai padding left ya, padding left nya itu 25 pixel. Kemudian padding right juga saya pakai padding right nya itu 25 pixel juga biar agak sejajar, dia bisa sejajar lah. Padding right 20 pixel. Kemudian text decoration supaya nggak ada lagi garis bawahnya kayak gini, kita pakai text decoration yang none. Text decoration yang none. Kemudian colornya kita buat warna putih ya. Kita simpan, kita refresh. Oke, sudah jadi seperti ini. Namun saat disentuh belum ada apa-apa, belum ada perubahan. Kita pakai yang namanya hover. Kita pakai hover supaya saat kita sentuh di mouse dia bisa berubah. Pakai hover, kita kasih background color, opacity-nya aja yang kita rubah. Tadi 0,3 kita naikin jadi 0,5.
Kemudian kita buat biar ada perubahan, text decoration buat aja underline biar ada perubahan. Ini sesuai selera kita aja, sesuai kemauan dan kreativitas aja gimana ngaturnya. Saat disentuh dia akan ada underline-nya, saat nggak sentuh yang ada underline-nya. Oke, sudah jadi. Bagian header sudah jadi, kita lihat ya. Nah, bagian header sudah jadi. Kita lanjut ke bagian top wrapper-nya. Balik lagi ke index HTML. Kita balik lagi ke bagian index HTML. Di bagian awal tab kita pakai kelas, kita pakai div kelas top wrapper. Kemudian kita pakai lagi kelas div kelas judul untuk styling tulisan-tulisan itu. Sini tulisannya saya pakai H1. Kita buat tulisannya tadi apa? Belajar coding, belajar menjadi lebih kreatif. Belajar coding pakai A1 juga ya yang bawahnya. Belajar menjadi lebih kreatif. Oke, tanda titik. Kemudian ada lagi di bawahnya pakai tag P atau paragraf. Ini tulisannya Proget adalah platform pemrograman. Ini saya kopikan aja biar menghemat waktu. Yang satu lagi itu pakai tag P juga, saya kopikan juga dari sini. Oke, sudah. Tulisannya sudah selesai. Langsung kita buat lagi ini si tombol-tombol ini, si bagian button-button ini tombol. Saya buat kelas yang baru pakai div kelas apa ya namanya, aja tombol atau TBL ya, saya singkat ya, wrapper. Kemudian di sini kita pakai tag A aja kali biar lebih mudah. Tag A, hrefnya kita kosongin, kita kasih pakai pagar. Kemudian kita buat ini, di sini kita buat kelas namanya tombol email, saya singkat aja TBL email. Tulisannya daftar dengan email. Satu tombol udah jadi. Kemudian ya ini ada lagi, ada paragraf yang tulisannya atau, itu yang kecil tuh, kita buat pakai tag P. Kita buat atau, pakai tag A lagi untuk buat Facebook dan juga Twitternya. Hrefnya juga kita kasih pagar. Kemudian kita kasih kelas TBL FB kali ya, FB. Tulisannya daftar dengan Facebook. Kemudian kita kasih tag A lagi. Sekali ini kita buat kelasnya itu TBL Twitter. Daftar dengan Twitter. Ini kita refresh. Kita lihat sebentar, ternyata belum kita save, makanya dia belum muncul. Kita save dulu, kita save file, save, kemudian kita refresh di sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita akan buat styling, tapi sebelum kita styling, kita lihat dulu di sini. Sebelum kata daftar Facebook dan daftar Twitter itu ada seperti icon yang melambangkan Facebook dan juga Twitter. Nah, untuk membuat icon itu kita bisa pakai yang namanya font awesome. Di sini kita bisa buka yang namanya cdnjs.com, dimana di sini ada link yang namanya CSS
all-min CSS. Ini merupakan link font awesome yang bisa kita pakai untuk bisa mendaftarkan font yang ada di font awesome agar masuk ke dalam tampilan website kita seperti ini. Nah, di sini kita kopikan aja yang all-min CSS. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Di sini saya kasih nama font awesome aja ya. Font awesome. Kita pasti aja. Oke, kita pakai tag link dulu. Kemudian di hrefnya kita pastikan isi yang tadi. Nah, di sini kita cari dulu di font awesome ini. Di font awesome icon ini kita cari, misalnya tadi kan Facebook. Nah, ini Facebook. Kita cari tampilan icon Facebook. Kita search di sini, kita cari ini. Misalnya saya pakai ini ya, square, supaya sesuai dengan si ininya, tampilan boxnya nanti. Ini kita kopikan di sini aja. Kemudian kita paste di sini. Kita paste, tapi saya mau salah, pastenya di luar sini. Tapi saya mau i ini saya ganti jadi span supaya lebih mudah lagi dalam stylingnya nanti. Span. Oke, Facebook udah dapet. Kemudian kita cari lagi Twitter. Cari Twitter. Oke, ada nggak? Oh, ini ada. Yang square juga ada. Ini kita kopikan aja. Copy, setelah sukses di copy, kita paste di sini. Ganti i jadi span. Boleh tetap i, boleh. Itu bebas, terserah kita aja gimana enaknya. Oke, sudah. Sekarang kita simpan. Coba kita refresh. Apakah udah muncul bagian ikonnya? Nah, sudah ada. Bagian ikonnya sudah ada. Kita lanjut untuk men-stylingnya. Nah, seperti apa stylingnya? Sini kita lanjut ya. Kita lanjutkan, tapi tetap kita kasih komen supaya nggak lupa nanti waktu misalnya kita mau ngecek lagi nih. Tadi bagian apa sih gitu, jadi kita nggak lupa gitu. Ini di bagian top wrapper yang pertama, kita copy, kita paste di sini. Oh iya, karena dia bentuknya kelas, kita kasih titik aja. Ini biar agak lebih mudah. Kita mulai. Di sini saya kasih padding dulu. Paddingnya itu berapa? Saya buat aja gini, 180 pixel, 180 pixel, 0 pixel, kemudian 100 pixel, 0 pixel. Untuk backgroundnya, background saya pakai background image, kemudian masukkan URL-nya. Nah, ini tadi untuk membuat tampilannya seperti ini, dia pakai gambar. Jadi gambarnya itu kita masukkan di CSS-nya. Link gambarnya itu ini link gambarnya. Jadi ini kita kopikan di dalam URL yang tadi kita pastekan di sini. Kemudian kita kasih color, kita buat white aja colornya. Kemudian kita kasih text align center. Simpan. Seperti apa jadinya di sini? Oke, jadi seperti ini. Cuman ini, nah ini dia, seperti gambar yang terpotong. Kalau gitu kita pakai di CSS-nya namanya background size. Kita pakai dia cover, supaya dia satu aja nggak ada gambar yang terpotong. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk styling si bagian judul. Tadi kita ada buat judul di sini ya, kelas judul. Yang ini copy aja, paste di sini. Kita styling, kita kasih yang pertama max weight-nya kita buat 170 pixel. Kemudian kita kasih lagi paddingnya kita buat 0,15 pixel. Jadi komanya belum. Kemudian apalagi kita buat marginnya kita buat 0 auto aja. Oke. Kemudian kita akan masuk ke bagian top wrapper yang H1. Ini kan saya pakai tag H1. Kita setnya dari top wrapper tapi ya, yang di CSS nya. Pakai titik dulu, kemudian top wrapper H1.
Di sini kita buat font size-nya 50 pixel, mungkin cukup lah 50 pixel. Kemudian letter spacing untuk membuat jaraknya itu kita buat 5 pixel aja biar lebih bagus tampilannya, jadi dia rapat-rapat sesuai dengan gambaran contoh tadi. Kemudian margin bottom kita kasih 10 pixel. Oke, satu lagi di sini di gambar ini dia pakai transparansi atau opacity. Opacity-nya itu kita buat aja 0,7 0,7 bisa boleh tambahin. Kita refresh. Nah, seperti ini jadinya seperti itu. H1-nya udah, sekarang yang P-nya, top wrapper yang P, yang tag P. Di sini kita buat margin bottom 3 pixel aja, 3 pixel. Kemudian kita kasih opacity 0,9. Kemudian di sini untuk bagian ini TBL wrapper yang untuk bagian tombol-tombol kita set juga stylingnya. Di sini kita kasih margin dulu yang pertama ya. Marginnya itu 20 pixel. Kemudian kami kirim 0. Kemudian text align-nya. Coba center aja biar dia pas di tengah-tengah. Oke, kita sekarang di bagian TBL wrapper yang pakai tag P, kita buat marginnya aja, kita set marginnya 10 pixel. Kemudian coba kita simpan dulu, kemudian kita refresh di sini. Sudah perubahan? Oke, sudah berubah ya. Ini bagian P nya udah. Kemudian nih sekarang kita membuat tombol seperti ini. Ini kan ada warna hijaunya, ada warna biru, ada warna biru muda. Di sini kita set lagi bagian tombol. Yang pertama adalah tombol yang itu adalah TBL email ya, TBL email yang pertama tadi. Kita kasih background color. Background colornya kita buat tadi ini warna hijau ya, warna hijau. Kalau gitu kita cari di HTML color code supaya lebih mudah dalam memberikan pengkodean warna. Karena dalam HTML warna itu dimasukkan dalam kode-kode hex ataupun kayak tadi RGB dan sebagainya. Ini buat warna hijau, kurangnya hijaunya hijau yang ini ya, seperti ini mungkin udah bisa ya. Kita kopikan aja yang ini. Ini kita kopikan. Kita paste di sini. Belum tercopy ternyata. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita kasih padding. Biar dia ada paddingnya, kita kasih paddingnya 12 pixel, 24 pixel. Kemudian kita kasih color untuk biar nampak ya, tulisannya kita kasih white aja. Kemudian display terserah, cuman saya buat di sini inline block. Kemudian opacity biar ada transparansinya 0,7. Kemudian text decoration, karena tadi kita pakai tag A, makanya kita butuh namanya text decoration supaya dia nggak ada lagi garis bawahnya. Kita refresh, kita lihat dulu hasilnya gimana. Oke, seperti itu. Nah, ini kan kotaknya lancip ya, sementara yang di sini itu kotaknya agak gimana ya, dia agak ada pinggirannya itu nggak terlalu lancip. Karena itu jadi warnanya kurang tua deh, kita ganti dulu warnanya ya.
kita ganti di sini, warnanya kita ganti, ini simpan, kita kasih yang namanya border radius biar dia seperti nggak terlalu lancip gitu pinggirannya. Kita kasih 4 pixel aja, kita refresh, kita save dulu ya, baru kita refresh di sini. Nah gitu ya, udah nggak terlalu lancip. Oke, kemudian kita lanjut untuk si tombol Facebook dan juga tombol Twitternya. Kita lanjut lagi, tapi sebelum itu kalau kita lihat di website yang ini, nah ini waktu disentuh dia hovernya itu hidup gitu, main, dia warnanya jadi lebih terang. Kita set dulu hovernya biar nggak nanggung ya, kita set dulu untuk di TBL email. Kita kasih hover, dimana si hovernya itu nanti opacity jadi 1 biar dia nggak ada transparansi. Kemudian kita kasih text decorationnya underline, nah biar kayak tampilan login tadi ya. Kita simpan baru kita refresh. Nah seperti itu, dia nggak ada lagi transparansinya, langsung aja opacity langsung jadi 1. Kemudian waktu kita sentuh dia ada underline-nya. Nah seperti ini nih, kita refresh dulu. Nah gitu, transparansinya nggak ada, tulisannya jadi underline. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, untuk tombol email, untuk tombol Facebook dan juga Twitter. Caranya ini kita copy aja, baru kita paste, kita ganti aja kelasnya karena isinya juga sama yang mau kita set. Jadi biar menghemat waktu ya, ini saya ganti jadi FB, kemudian paling nanti warnanya aja yang kita bedain menjadi Twitter, kemudian juga jadi Twitter. Nah warnanya kita bedain dulu ya, warnanya untuk yang Facebook ya warnanya seleranya ya biru gitu, ini bisa lah ya. Kalau untuk warna jangan terlalu berpatokan kali, bisa disesuaikan dengan kreativitas dan juga selera masing-masing. Untuk Twitter warnanya lebih ke biru-biru muda, biru muda deh, ini bisa lah. Copy aja langsung kita paste di sini, lalu kita simpan. Kita lihat di sini ya, kita refresh. Nah sudah jadi, namun hovernya, hovernya belum kita ganti. Ini FB hovernya, simpan ya, refresh. Oke, hovernya udah bisa juga. Ini tadi kayak gak ada jarak antara icon dengan kata-kata, kita kasih lagi di indeksnya, kita pakai spasi biar ada jaraknya. Simpan ya, kita lihat, kita refresh. Oke, sudah ada jaraknya. Nah bagian tapi ini lihat, waktu si website yang contoh itu kita scroll, dia si bagian header ini tetap posisinya. Namun yang kita buat sekarang ini, nah bagian header itu jadi bergerak. Gimana cara solusinya supaya dia bergerak? Di bagian header di CSS ya, di CSS-nya di sini ini kita kasih yang namanya position, kita buat fix, kita simpan, kita lihat hasilnya gimana. Nih waktu di refresh, nah dia nggak ada lagi ya, bisa lagi nge-scrolling, jadi dia udah tetap. Nanti bakal kita lihat lagi efeknya waktu kita buat lesson wrapper-nya. Kita lanjut ke bagian lesson wrapper-nya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian lesson wrapper-nya. Nah jadi langsung saja kita buat dulu codingannya untuk di indeksnya. Di bagian lesson, di sini kita buat pakai yang namanya div. Div kita buat kelasnya kelas lesson wrapper. Kemudian
Di sini kita buat lagi kelas yang sama kayak yang di top wrapper sebelumnya, kita pakai box. Kita buat lagi kelas yang namanya kelas heading. Ini kelasnya heading. Nah, di kelas heading ini kita akan buat yang bagian ini. Cari tahu dari mana Pak mulai. Kita copy langsung. Kita buat pakai H2. Cari tahu dari mana Anda mulai. Kemudian di bagian ini kita akan buat namanya kelas lesson. Jadi kita buat kelas yang berbeda. Div, kita pakai div, kita kasih kelas lesson. Lessons ya, pakai S. Kemudian kita buat lagi namanya kelas lesson. Ini nggak pakai S, jadi lesson. Lesson. Nah, di kelas lesson ini kita buat yang namanya kelas icon. Icon itu yang mana? Yang saya bilang icon itu adalah yang ini. Nih, jadi ini menggunakan img nanti atau gambar ya. Kita buat div dulu, div. Kita kasih kelasnya, kita buat icon lesson. Nah, dalam icon lesson itu kita pakai tag img. Source-nya itu ini. Ini icon lesson yang pertama, yang ini kita kopikan aja. Source-nya kita pastikan linknya tadi. Kemudian nah, di dalam gambar itu ada tulisan seperti ini, ada HTML. Jadi kita buat di sini pakai tag P. Kita buat HTML dan CSS. Oke, benar seperti itu. Kemudian kita kasih description-nya atau nih yang ini penjelasannya ini. Kita buat yang namanya di sini pakai div lagi. Pakai div. Kita kasih kelasnya nama kelasnya buat aja text icon. Text icon di sini kita pakai tag P aja. Tag P kita kasih kelas kita kasih kita nggak pakai div di sini, kita nggak usah pakai div, nanti bakal jadi agak lebih rumit. Kita nggak pakai div, tapi kita langsung pakai tag P yang kita kasih kelas. Tag P kita kasih kelas text icon. Isinya apa? Isinya itu kayak ini bahasa yang digunakan dan sebagainya. Kita copy, kita pasti aja langsung di sini. Nah, seperti ini dia. Ini baru satu icon lesson yang kita buat. Nah, kita lanjut lagi untuk icon lesson yang berikutnya. Ini kita refresh, kita save dulu. Ini kita refresh, di sini jadi seperti apa. Nah, ini seperti ini jadinya. Nah, kita kemudian akan copy di bagian berikutnya, mulai dari kelas lesson. Ini kita copy sini ya. Kita copy, kemudian kita copy, kita enter, kita paste, enter lagi, paste lagi, enter lagi, paste lagi. Karena dia ada 4 ya. Nanti kita tinggal ganti aja di sini gitu, isi dan gambarnya. Kita refresh, tuh ada 4 dia. Oke, kita akan ganti satu persatu. Ini untuk yang kedua dia pakai link ini. Ctrl C, kemudian lihat ya icon lesson yang kedua yang ini. Kita ganti link gambarnya. Kemudian yang ketiga, kemudian isinya dulu, isi text iconnya tuh ini. Kita ganti dulu isinya menjadi isi yang udah ada sesuai dengan yang dicontohin tadi. Kemudian yang ketiga itu ini linknya, kita ganti dulu di yang ketiga, di icon lesson yang ketiga, dan isi kata-katanya juga kita ganti. Isi iconnya, text iconnya diganti sesuai dengan yang udah ada. Kemudian lagi
Ini yang keempat, kita ganti juga di sini. Kemudian kata-katanya juga kita ganti. Oke. Nah, jangan lupa di setiap ini di bawah gambar juga kata-katanya itu udah beda. Kayak ini yang kedua namanya adalah jQuery, kemudian yang ketiga adalah Ruby, yang keempat adalah PHP. Ini kita simpan ya, lalu kita coba refresh di sini. Dan seperti ini kita refresh. Nah, ini sudah berubah. Sekarang kita atur posisinya gimana supaya dia jadi seperti ini. Kita masuk ke CSS lagi. Masuk ke CSS, kita lihat, kita coding lagi. Pertama kita kasih komen dulu biar kita nggak lupa. Ini adalah bagian lesson. Di sini yang pertama kita masuk codingan di bagian ini dulu ya, lesson wrappernya dulu. Di sini kita kasih titik, kita paste. Yang perlu kita setup aja, saya mau buat di sini height-nya itu 500 pixel. Kemudian kita buat lagi padding bottom, buat aja 80 pixel. Kemudian background color, tadi warnanya itu agak kuning-kuning muda gitu, kuning-kuning muda. Kita cari dulu warnanya di HTML color code yang tadi. Oke, kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita kasih text align center. Nah, kemudian di bagian heading kita coding juga. Heading kita kasih padding top kita buat 60 pixel. Kemudian kita kasih padding button 30 pixel aja, 30 pixel. Kemudian color, untuk color di sini kita buat warnanya kayak agak abu-abu gitu. Cuman dia abu-abu yang agak tua gitu deh. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian di bagian heading itu kan tadi ada H2 ya, ada heading H2. Itu kita set juga CSS nya, itu heading H2. Kita kasih font weight nya normal. Kemudian untuk bagian lesson dulu yang kita set. Lesson ini kita buat dia floatnya itu left, beda ke kiri nanti ratanya. Kemudian lebarnya atau weightnya kita kasih 25% aja, biar dia hanya menutupi 25% dari layar. Kemudian bagian icon lesson kita buat positionnya itu relatif. Nah, tetapi di bagian icon lesson yang P kita buat dia posisinya absolut nanti yang P ya. Itu kita buat posisinya absolut agar nanti posisinya tuh bisa pas situasinya itu ada di tengah-tengah si gambarnya. Ini bagian topnya kita kasih 90 pixel. Di bagian weightnya kita buat 100% aja ya, 100%. Kemudian colornya kita buat white aja, white putih. Nah, udah siap. Kemudian bagian text icon satu lagi kita set text icon, kita set dulu. Kita kasih weight lebar itu 80%. Kemudian displaynya buat aja inline block. Kemudian apalagi margin top
kita set juga 20 pixel. Kemudian font size berapa kita buat? Font size 15 pixel ya cukup gitu, 15 pixel. Kemudian color ini kita kasih 666 aja. Oke, kita simpan dulu, jangan lupa disimpan supaya dia bisa running sini sesuai. Kita refresh. Nah, seperti ini sudah ada kemiripan lah sedikit ya, cuman warna kuningnya ini kalau bisa agak lebih muda lagi. Kita cari warna kuning yang lebih muda lagi. Kita hapus tadi dia di bagian sini, rasanya simpan, kita lihat lagi warnanya. Oke, jadi agak lebih muda lagi ya udah. Oke, udah sesuai seperti contoh. Kita lanjut lagi, lanjut ke bagian pesan wrapper yang ini, yang message wrapper maksud saya ini ya. Mari kita lanjut ke bagian index HTML nya. Kita masuk ke bagian pesan ya. Pesannya seperti apa? Mari kita buat. Nah, di bagian ini kita kasih div dulu, kemudian masuk pakai kelasnya kita buat aja message wrapper. Kemudian kita pakai div class container. Kemudian pakai class heading juga yang sama. Class heading, div class heading. Kemudian nih tulisannya apa nih, pertama siap menjadi programmer hebat, kita copy pakai H2 aja, mungkin H2 biar nggak besar kali, kayak tulisannya kan nggak terlalu besar. Siap menjadi programmer hebat, baru tuh bawahnya pakai H3 aja. Ini tulisannya, ayo belajar coding to the lebih kreatif. Tuh dia. Oke, sudah selesai. H2 dan H3 udah kita buat. Nah, ini kita buat button seperti ini yang bisa diklik. Nah, nih tuh dia seperti ada efek tenggelam gitu tombolnya. Kita pakai span aja kali ya, kita pakai span ya. Kita kasih kelasnya itu kita buat btn, button, biar beda dari atas. Message message. Oke, tulisannya apa tadi? Mulai belajar. Oke, kita simpan. Kita lihat CSS nya ini sama kayak tadi, biar jangan lupa kita pakai dulu komen ya, pesan. Oke, kita langsung masuk ke bagian message wrapper-nya dulu kali ya. Ini bagian yang ini, bagian message wrapper. Kita copy, kita styling di sini. Ini kita kasih border button. Satu pixel solid. Kemudian kita kasih warna EE. Padding bottom kita buat 80 pixel. Text align center aja. Lanjut pengkodingan. Kalau tadi heading di bagian ini kan kita udah buat heading H2 ya, H2 nya udah, sekarang heading H3 belum kita buat. Sekarang tadi kita udah buat H3, jadi heading H3 sama kayak yang tadi, font width-nya itu normal aja, simpan. Kemudian tadi kan ada kelas message nih, message yang ini ya, message. Nah, di message ini kita buat settingan stylingnya. Message kita buat padding 15 pixel, kemudian 40 pixel ya. Untuk background color
Ini kita buat cari warna yang agak-agak hijau ya, kayaknya warna hijau nih. Kita cari warna hijau, hijaunya hijau muda aja kali ya. Ini kayak gini bisa nih, agak terang dulu. Nanti shadownya kita pakai box shadow, nanti shadownya kita buat warna gelap. Ini kita copy. Untuk pewarnaannya bisa disesuaikan aja, kalau nggak sesuai mungkin bisa diganti. Kita kasih kursor biar dia seperti ada jari-jari yang nunjuk gitu, kita buat pointer aja. Kemudian kita kasih, nah ini tadi yang buat dia seperti ada efek-efek kayak tenggelam gitu, itu namanya pakai box shadow. Kita buat box shadow ya. Box shadow kita kasih waktu kita buat 70 pixel. Warnanya kita buat warna agak gelap shadownya, kan biasanya bayangan tuh kan gelap di pinggirnya. Warnanya itu aja, kita pakai warna seperti itu. Kemudian kita set dulu untuk si buttonnya. Kalau tadi set, sekarang button, karena kita pisah ya, dalam kelas itu kita bisa jadi dua. Kita buat padding juga sama. Untuk padding button ini sama kayak yang di bagian PBL tadi. Color kita buat white aja. Lanjut lagi, coba displaynya inline block, kemudian opacity-nya 0,8 aja bisa mungkin tuh. Kemudian text align center. Nah jangan lupa, biar dia jangan lancip itu bagian pinggirannya, kita kasih border radius sama aja, sama kayak atas 4 pixel. Kita simpan, kita refresh ya. Seperti apa jadinya? Nah seperti ini nih. Oke, dia belum bisa dipencet karena belum kita kasih yang namanya kelas aktif. Di bagian message, setelah bawah sini aja kali biar tahu ya. Di bagian message kita kasih kelas aktif namanya. Jadi kelas aktif ini dia bekerja kalau kita memulai untuk bekerja. Kita kasih position relatif, kemudian kita kasih topnya itu 7 pixel aja. Kemudian nih efek si efek si box shadownya kita hilangin. Nah biar dia seperti tenggelam gitu, seperti dia tenggelam tombolnya, seolah-olah hidup sih. Refresh dulu. Nah itu dia, jadi seolah-olah dia tenggelam dan kayak hidup gitu. Oke, udah selesai. Bagian terakhir yaitu adalah bagian footer. Oke, kita lanjut bagian terakhir. Udah selesai nih website yang mau kita buat. Sama seperti header, kita menggunakan HTML5, jadi kita nggak usah pakai div lagi untuk si footer. Kita langsung aja buat footer gitu. Tapi kita kasih kelasnya, kelas box ya. Untuk footer ini kita kasih div class box. Kemudian footer ini, gambar yang ini itu pakai gambar ya teman-teman, pakai gambar. Jadi kita pakai tag img atau image, salah ketik img, source-nya itu ini. Nah ini link gambarnya. Nanti link gambarnya seperti yang saya bilang tadi ya, saya taruh di description box. Kalau ada yang mau nyoba untuk belajar biar lebih kreatif, seperti kata Pro, belajar website menjadi lebih kreatif. Kita kasih tulisan ini di bawah sini, ada tulisannya tuh learn to code, learn to be creative. Kita copy aja langsung, kita paste, kita simpan. Lalu kita set sedikit di CSS nya, kita set CSS untuk si footernya. Jangan lupa ya, seperti yang tadi, kita kasih komen dulu bagian footer, kita kasih footer, kemudian kita kasih padding top aja ya, padding top 30 pixel. Kemudian background color kita pakai warnanya agak kebiru-biruan itu yang tadi, biru-biru muda nih, kayak gini aja. Kita paste di sini. Kemudian kita buat di footer img
yang gambar tadi ya, kita buat weight-nya itu 105 pixel, kemudian text align supaya dia kayak ke tadi kita buat ke left, jadi dia rata ke kiri. Dan terakhir untuk footer yang P, karena kan tadi ada kan bagian P nya tuh ada tag P nya. Ini tutupnya gini deh. Oke, yang P kita kasih color buat aja black ya, biar hitam ya. Kemudian font size nya, kalau footer ini size nya gak usah besar-besar ya, 12 pixel aja udah cukup. Kita save, kemudian kita refresh. Nah seperti itu, udah jadi ya, sama seperti yang ini. Nah sekarang si website kita ini udah selesai, namun nah lihat, waktu kita buat nih kayak gini, dia belum responsif ya, belum responsif, jauh dibandingkan yang ini. Kalau yang ini dia udah responsif, ini tampilan smartphone, ini tampilan tablet, kayak gini aja tampilan. Jadi dia udah beda gitu, udah responsif. Gimana cara buat dia supaya responsif? Mari kita buat bagian terakhir ya, untuk bagian responsif. Yang pertama, kita buat dulu untuk, tadi udah kita buktikan ya, kalau misalnya ini belum bisa responsif nih, masih berantakan ya. Kita buat responsifnya yang pertama di bagian tablet dulu. Yang pertama, responsif yang kita buat itu untuk tampilan tablet, karena pengguna tampilan tablet, karena penggunanya itu kan mungkin ada yang menggunakan komputer. Kalau desktop ya sesuai aja gitu, karena kan ukurannya awalnya udah desktop. Ini untuk tablet kita pakai Add Media all and kita buat ini next weight-nya kita buat 1000 pixel. Kemudian apa aja yang berubah, kita mau di bagian top wrapper-nya itu berubah. Jadi apa yang mau kita ubah, kita buat di sini perubahannya seperti apa. Bagian H1 itu saya mau kecilin font size-nya, yang tadinya 50 jadi 32 pixel aja. Nah kemudian bagian heading-nya juga, bagian heading H2, kemudian H2 kita buat font size-nya jadi 20 pixel. Kemudian yang berubah lagi di bagian lesson, kita ubah bagian lesson ini yang weight-nya awalnya 100%, awal 25%, kita buat jadi 50% supaya dia memenuhi satu layar itu. Dia ada dua icon lesson yang bisa masuk ke dalamnya gitu. Margin bottom-nya kita buat 50 pixel. Oke, ini aja kali yang berubah. Kita lihat dulu ya perubahannya di sini. Kita refresh, kita tarik ke ukuran. Nah, ukuran tablet kira-kira segini lah ya. Tuh, udah berubah ya, posisinya jadi 22. Kemudian, nah ini juga jadi lebih mengecil. Yang awalnya sebesar ini, nah waktu di ukuran tablet dia agak lebih kecil tadi. Sekarang kita buat yang untuk ukuran smartphone. Kita buat untuk tampilan smartphone. Yang berubah agak lumayan banyak ya kita buat ya, karena kan penyesuaiannya juga jauh dari ukuran layarnya. Pakai Add Media all and buat aja max weight-nya itu kalau smartphone itu kira-kira layarnya tuh 670 pixel kali, 670 pixel ya. Kita buat yang berubah yang pertama header kanan dulu. Header kanan ini apa yang mau kita ubah? Yang pertama, displaynya itu kita buat display inline block. Kemudian yang berubah di bagian button, dimana bagian button ini weight-nya itu mengecil, yang awalnya 100% jadi 80%. Kemudian di bagian TBL email, kemudian bagian TBL FB, kemudian bagian TBL Twitter itu berubah
Yang berubah apa? Weight-nya jadi 100% biar memenuhi satu layar. Kan layarnya jadi mengecil ya, 100%. Dan kita kasih jarak ya, margin. Jaraknya pakai margin ya, margin bottom 10 pixel. Kemudian bagian top wrapper-nya juga kita ubah. Yang kita ubah apanya? Yang kita ubah adalah text align-nya jadi ke samping kiri, mengawali center jadi left. Beda menyesuaikan juga layar yang tadi semakin mengecil. Kemudian top wrapper yang H1 itu font size-nya makin diperkecil lagi, dimana font size-nya jadi 24 pixel. Kemudian untuk line height-nya jadi 36 pixel. Nah, apalagi top wrapper yang P-nya. Top wrapper yang P ini kita buat font size-nya lebih mengecil, yaitu hanya 14 pixel. Kemudian lagi line height-nya juga lah kita ubah jadi cuma 20 pixel aja. Nah, kemudian di bagian lesson kita ubah weight-nya jadi 100%. Nah, tadi di bagian tablet udah cuma 50 sekarang jadi 100, kayak dalam satu layar hanya ada satu bagian icon lesson per barisnya, hanya ada satu bagian lesson per barisnya. Kemudian untuk lesson wrapper-nya juga kita ubah height-nya jadi 1400 pixel. Nah, terakhir footer. Tadi kan awalnya footer kita buat di sebelah kiri, sebelah kiri katanya. Namun di sini kita buat jadi text align-nya center aja, biar dia jadi ke tengah. Kita simpan, kita refresh dulu, kita buat ke tampilannya. Nah, ini dia tampilan smartphone-nya seperti ini. Untuk kelas aktif dan hover-nya tetap ya. Nah, ini tuh, jadi dia berurutan yang satu doang. Nah, nih button yang awalnya tadi yang awalnya kecil, setelah dibuat tampilan handphone kita buat kan tadi jadi 80% ya weight-nya, awalnya kecil tadi ya, jadi 80%. Nih footernya juga yang awalnya tadinya lebar, jadi dia yang awalnya sebelah kiri jadi ke tengah dia. Untuk hover dan lain-lain itu tetap ini dia. Jadi udah responsif ya layarnya. Gimana tampilan desktop seperti ini, tampilan emailnya, tampilan tabletnya maksud saya seperti ini, dan tampilan smartphone-nya juga udah bisa seperti ini. Kita kecilin, udah bisa berubah ya. Nah, mana footernya? Oke, nih sudah bisa berubah. Nah, jadi sudah selesai pembuatan tutorial website kita, dan sudah responsif dengan beberapa tampilan, itu tampilan desktop, tablet, dan juga ada smartphone. Nah, jadi mungkin sekian tutorial pembuatan website dengan HTML dan juga CSS. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang tidak sesuai dengan semestinya. Dan terima kasih untuk dosen saya, Pak Zakaria sendiri, yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga kita belajar coding jadi lebih kreatif lagi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Salwita pamit, dan sekian, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.